Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Natalia Sarinalamen, NPM 19111001351014. Saya mahasiswa Psikologi Universitas 17 Agustus 45 Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi problem solving. Pasti teman-teman udah pada tahu apa sih arti dari problem solving ini. Problem solving adalah pemecahan masalah. Tujuannya agar kita dapat mengaplikasikan langkah-langkah pemecahan masalah ke dalam masalah tersebut. Problem solving adalah kesanggupan seseorang untuk mengenali dan merumuskan masalah serta menerapkan masalah yang baik. Langkah-langkah problem solving. Yang pertama, kita terlebih dahulu mengidentifikasi masalah itu. Setelah itu, kita merumuskan masalah dan akhirnya menemukan alternatif pemecahan masalah. Dari situ, kita menganalisa tiap alternatif dari pemecahan masalah. Nah, di sini kita memilih alternatif pemecahan masalah itu. Yang berikut, laksanakan alternatif pemecahan masalah. Dan selanjutnya yaitu kita mengevaluasi hasil tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Hal yang perlu kita gunakan dalam identifikasi masalah ini adalah gunakan fakta dan informasi. Yang berikut, rumusan masalah. Perhatikan dengan seksama apa yang menjadi permasalahan. Cobalah melihat masalah tersebut dari sudut pandang orang lain untuk memastikan bahwa pandangan kita tidak terlalu sempit. Yang berikut, temukan alternatif pemecahan. Pikirkan sebanyak mungkin cara pemecahan dan pendekatan masalah itu. Cari gagasan sebanyak mungkin tanpa mengkritis mereka. Pikirkan bagaimana orang lain memecahkannya. Yang berikut, tuliskan alternatif pemecahan masalah yang ada. Selanjutnya yaitu analisa tiap alternatif pemecahan masalah ini. Timbang keuntungan dan kerugian. Susun prioritas alternatif pemecahan masalah mulai dari yang paling baik hingga yang kurang baik. Pilih alternatif pemecahan yang terbaik. Perhatikan risiko dari setiap pilihan karena setiap pilihan ada risiko, tidak ada yang dapat kita yakini berhasil. Selanjutnya, bersiaplah menanggung risiko dan berpeganglah pada tujuan akhir dalam memilih solusi. Selanjutnya yaitu laksanakan alternatif pemecahan. Laksanakan dengan mantap, jangan ragu-ragu, yakinkanlah dirimu, hindari keraguan dengan berpikir, seharusnya begini atau begitu pada tahap ini. Beri kesempatan pada keputusan yang telah kita pilih. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Evaluasi apakah solusi yang diterapkan telah berhasil memecahkan masalah? Jika belum berakhir, kembali ke langkah 1 dan perhatikan apakah ada kondisi yang terlupa atau dipertimbangkan. Jangan pernah terus menyesali diri. Jika sudah mengambil keputusan dan melaksanakan, jangan terus menyesali diri. Apapun yang terjadi, kita bisa belajar dari pengalaman masa kini supaya menjadi lebih baik di masa yang depan. Penyesalan yang berlarut-larut akan membuat konsentrasi terpecah antara berusaha memecahkan masalah atau menenangkan diri. Asertif. Dalam memecahkan masalah bersama perlu dikembangkan sikap asertif. Asertif adalah sikap di antara pasif dan agresif. Asertif adalah ketegasan dan keberanian menyatakan pendapat sekaligus tetap menghormati dan peka terhadap
kebutuhan orang lain. Sikap asertif diperlukan untuk menemukan win-win solution. Komponen dasar sikap asertif. Sikap asertif memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama, yaitu kemampuan mengungkapkan perasaan. Yang kedua, kemampuan mengungkapkan keyakinan dan pemikiran secara terbuka. Yang ketiga, yaitu kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi kita. Manfaat dari sikap asertif ini, yang pertama, yaitu menyadari peran dan keberadaan kita, membuka peluang-peluang baru, memperoleh banyak teman dan lebih mudah bekerja sama, memudahkan diplomasi dan mempengaruhi orang lain, membuat orang merasa dihargai karena kepentingan dan kebutuhan terakomodasi. Cara kita menjadi asertif, yang pertama yaitu kita terlebih dahulu menganalisis diri kita, menganalisa keadaan kita, kendalikan emosi kita, memanfaatkan kesempatan berlatih, menonjolkan diri, terlebihnya lebih standar, inisiatif, senang, menolong. Yang berikut yaitu penugasan kita. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi saya ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.